Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah sekalian, bertemu lagi dalam tayangan singkat. Sekarang ini kami sudah bersama salah seorang pengurus Majelis Dzikir At-Taubah. Beliau adalah Bapak Arisman yang dalam hal ini beliau menjabat sebagai Panglima Muda di Majelis Dzikir At-Taubah. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, kita akan berbincang dengan beliau seputar peran dan keterlibatan beliau di dalam Majelis Dzikir At-Taubah. Memang beliau adalah orang yang baru bergabung di dalam Majelis Dzikir ini, namun beliau sudah merasakan banyak hal dan kita ingin tahu apa yang beliau lakukan ataupun yang ingin beliau lakukan di dalam Majelis Dzikir At-Taubah ini. Silakan Pak Aris, kira-kira apa motivasi Pak Aris untuk bergerak di dalam Majelis Dzikir At-Taubah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menjawab pertanyaan Bapak Amit tadi, mungkin jemaah semua udah tahu juga kan, yang namanya kita masuk sebuah majelis ilmu, itu pun kita berangkat dari nol, istilah nggak punya ilmu. Dari latar belakang ya namanya kita butuh. Jadi insya Allah, alhamdulillah, semenjak bergabung dengan Majelis Dzikir At-Taubah ini, alhamdulillah, itulah yang saya rasakan manfaat ataupun istilahnya zuknya untuk diri saya pribadi kan. Alhamdulillah saya sudah merasakan yang namanya beragama itu. Ya kalau dulu kan saya beragama itu istilahnya ikut-ikutan lah, ikutan bapak atau Islam KTP. Nah sekarang tuh insya Allah lah saya merasakan tanggung jawab apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya merasakan ada misalnya tanggung jawabnya, nggak seasal-asalan. Jadi itulah, alhamdulillah dengan dibimbing seorang musyid, seorang guru Tengku Muda Beriman yang diperkenal oleh saudara saya Indra. Alhamdulillah itu yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah yang namanya katanya ustadz-ustadz di mimbar masjid, baik di tauziah harian ataupun tauziah ceramah masjid atau hari Jumat ataupun Isra Mi'raj, itu yang saya dengarkan, ataupun yang di YouTube ataupun yang di media-media massa. Alhamdulillah karena diterapkan ilmu ini dengan kita berjamaah, istilahnya kita bisa dapat bimbingan dari teman-teman. Akhlak-akhlak yang terbaik itu bisa kita tengok kan, macam mana akhlaknya seorang murid, akhlaknya seorang bapak ya sebagai ayah, akhlaknya sebagai kita sehari-hari, akhlak kita sebagai tetangga ataupun bermasyarakat ataupun bernegara. Itulah yang saya dapatkan, yang saya terapkan itu. Jadi kita dah tahu tanggung jawab kita sebagai bapak, tanggung jawab kita sebagai umat, tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jadi saya sudah merasakan betul. Kalau dulu kan kita istilahnya ngawur aja. Ya. Apa yang kita kerjain ini banyak ngawur. Istilahnya asal dikerjakan soalnya nggak bisa. Istilahnya kita sudah terpaku kan dengan rambu-rambu agama itu. Dengan istilahnya yang dilarang Allah, yang disuruh Allah itu kita dah betul merasakan ini yang dilarangnya, ini yang disuruhnya. Dulu kita kan ayat-ayat enggak aja kan. Yeah. Sebenarnya kita menerawang gitu. Ayat-ayat enggak ada surga, ayat enggak ada neraka. Cuma kita itulah alhamdulillah pamit ada entah hidayah, entah apalah itu namanya itu kan takut kita tuh. Takut kan kalau kata Ustadz kan bagian dari iman, takut kita kan. Itulah. Kita tak mau mengerjakan salah itu, tidak mau kita ulang lagi. Ibarat kita tobat itu memang nggak mau kita ulang lagi kan. Atau kerja salah sedikitnya kita istighfarnya, aduh menyesalnya itu kita bukanlah Allah kepala kan, menyesal sekali kan. Itulah, ya itu mungkin saya
Mudah-mudahan panjanglah pertemuan kita ini, mungkin sepanjang umur saya, mungkin gak lama lagi. Ya sepanjang umur saya sampai dikasih Allah, agar mudah-mudahan saya tetap istiqomah bersama-sama majlis ini, bersama-sama jamaah majlis zikir atau bah ini kan. Apalagi masih saya di Batam, mudah-mudahan saya bisa mencurahkan atau mengajak saudara-saudara saya ataupun istri saya yang terdekat, anak-anak saya, mudah-mudahan ya dapat hidayah juga lah seperti saya juga kan tuh. Kalau saya istilahnya kan ya itulah, untuk perubahan itulah saya rasa betul, alhamdulillah alamin. Kita pun istilahnya bisa pula menegur kawan-kawan kan. Ya. Nah, kalau dulu kita kan istilahnya bila katakan kita nggak tahu kita agama nih, tahu kita kan. Yang dilarang kita tahu, yang disuruh kita tahu. Pakai kita kan perasaan tanya enggak aja kan. Nah, juga patah morgana, entah tipuan atau apa, kita kan memang terasa kan, itu terasa. Alhamdulillah lah pamit. Itulah, mudah-mudahan dalam video singkat ini mungkin kedengar semua jemaah, kemudian marilah kita bersama-sama bergabung dalam masjid At-Taubah ini kan, dalam bimbingan seorang mursyid Tengku Muda Beriman. Mudah-mudahan kita bersama-sama dalam kehadiran Allah. Kalau dalam Al-Qur'annya itu istilahnya tak lepas dari talinya Allah. Ya. Itu berpegang teguh kepada talinya Allah. Inilah talinya Allah. Sahabat-sahabat kita yang istilahnya mengerti dengan agama, apalagi kita dipimpin oleh seorang mursyid, seorang guru yang bisa menyampaikan kita kepada kehadiran Allah SWT, yang melalui silsilah-silsilah kewaliannya kan, mulai dari Buya Amran Wali Khalidi sampai seterusnya sampai ke Nabi Muhammad. Itulah kita kan. Jadi kalau saya berpikir gini kan tuh, selama ini kita kan mau mengenal Allah. Jadi ibaratkan kita mengenal Allah itu tentu namanya kita hidup sehari menuju seorang presiden itu. Ya. Tak mungkin kita langsung ke presidennya. Ya. Ya, itu pasti adalah perangkat-perangkatnya kayak itu. Ya. Kita dekati dulu ajudannya atau menterinya kayak itu. Nah, itu kalau nggak kita dekati yang sekeliling dia, tak mungkin kita masuk langsung. Ya. Nah, itu dalam salah berpikir juga kayak itu. Jadi itulah yang disayang waktu mulai dari yang jelas kita nggak lupa kan, kita semua mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah baginda Rasulullah, itulah kekasihnya Allah. Nah, dari kekasihnya Allah itu turun ke bawahnya sahabat-sahabatnya, terus wali-walinya, terus insyaallah alhamdulillah inilah guru kita yang menyampaikan pada kita. Ya tak bosan-bosan kalau kita sadar kan, nggak bos kalau kita lihat kadang-kadang kita pula yang merasa bersalah kan. Ya. Padahal ini ilmu untuk kita, ini kadang kita pula itulah kita yang butuh, padahal dia yang itulah ini kebutuhan kita, itulah udah dijemputnya kita kan, ada dijemputnya kita lagi yang datang, malas juga kita kan. Insyaallah lah mudah-mudahan bebaslah atau lepaslah namanya musibah yang mendera bumi kita ini kan, yang bumi semesta ini yang namanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan cepatlah perginya penyakit wabah ini dari bumi kita ini, diangkat Allah kan. Kita bersama-sama lagi, berkumpul-kumpul lagi, menyebut-nyebut Allah yang di taman-taman surga ini kan. Ini namanya kan taman-taman surga. Ya. Ya, kita boleh ke surga, kita mana dapat kan. Alhamdulillah lah pamit. Mudah-mudahan dalam pandangan saya gini, mudah-mudahan iman saya tak berubah. Kalaupun istilahnya adalah untuk kedepannya kesalahan-kesalahan, tetap kita menyaksikan. Mudah kita bersama ini sering tegur sapa kan. Tegur menegur, saya menasihati. Kita dah malu, kita kan dah namanya satu iradah, satu pemikiran, satu tujuan. Bisalah kawan-kawan kita jumpa di jalan, jumpa di tempat keramaian, ataupun kita sebagai seorang pedagang kan, nggak apa-apa tegur aja, itu salah kerja. Saya pun tahu kan, kita kan orang namanya manusia ini sifat khilaf, lupa kan itu. Mudah-mudahan lah, ya pamit. Oke. Itulah yang bisa saya rasakan. Mudah-mudahan semua jemaah bisa mendengar apa curahan hati saya ini kan.
untuk kedepannya kita bersama-sama istilahnya berkumpul lagi, berzikir lagi. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita masing-masing. Alhamdulillah itulah bisa saya sampaikan pamit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Aris. Demikian para jamaah sekalian pemaparan dari Pak Aris tentang apa yang telah beliau rasakan. Kami berharap juga kepada kita semuanya, tentunya perasaan itu pasti kita miliki semuanya. Oleh karena itu semoga semangat kita masih tetap kokoh untuk membesarkan Majelis Zikir at-Taubah ini demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.